Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kimia organik. Dasar kimia organik mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Berikut penjelasannya. Zat organik. Sejak zaman alkemis Arab, bahan yang bersumber dari nabati dan hewani telah diklasifikasikan pada tahun 1790. Bergman menyebutnya benda organik dan anorganik, sedangkan pada tahun 1806 Berzelius menyebutnya dengan istilah kimia organik. Nah, disinilah istilah kimia organik identik dengan kimia senyawa karbon. Salah satu senyawa organik yang pertama kali ditemukan adalah alkohol, etanol, yang diperoleh dari hasil penyulingan di Eropa pada abad ke-12. Sebelumnya, senyawa etanol juga dihasilkan melalui proses destilasi atau dengan menghilangkan kandungan air dengan cara dibukukan. Ada 4 senyawa asam organik yang terkenal pada tahun 1780, yaitu format, asetat, benzoat, dan suksinat. Pada 3 dekade abad ke-19, ada senyawa murni yang dihasilkan dari isolasi oleh Proust, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa, dan asam amino leusin. Pada awalnya, vitalisme dibantah oleh Friedrich Wohl pada tahun 1828 dengan membuat urea. Ia membuat amonium sianat dengan mereaksikan perak sianat dengan amonium klorida. Vitalisme mengalami kemunduran pada tahun 1844 saat Hermann Kolbe mensintesis asam asetat dan bahan non-organik. Doktrin vitalisme ditinggalkan secara bertahap, tetapi masih dianggap dan diterapkan pada reaksi biokimia seperti fermentasi. Pada abad ke-19 terjadi perbaikan dan teknik analis unsur kuantitatif untuk menetapkan senyawa baru. Metode analisis asli karbon dan hidrogen dikembangkan oleh Lavoisier dengan membakar karbon di udara. Selain menyempurnakan teknik untuk memperkirakan senyawa karbon dan hidrogen, Berzelius dan Liebig merancang metode analisis kuantitatif untuk sulfur dan halogen. Ada beberapa masalah dalam menganalisis unsur, di mana banyak senyawa yang diberi rumus yang dibandingkan dengan senyawa modern mengandung 2 kali lipat jumlah atom dari setiap unsurnya. Solusi ini berasal dari pengukuran massa jenis uap. Avogadro mengusulkan bahwa volume gas yang sama mengandung jumlah partikel yang sama. Dumas merancang teknik di mana massa jenis uap cairan atau elemen padat yang mudah menguap dapat ditentukan. Kita mengetahui bahwa merkuri dalam fase uap bersifat monoatomik, fosfor dan arsen bersifat tetraatomik. Berzelius menjelaskan 2 jenis isomerisme, yaitu metamerisme diterapkan pada kasus-kasus di mana berat molekul senyawa ditemukan sebagai kelipatan integral, dan senyawa lainnya, sedangkan isomerisme hanya mencakup kasus-kasus yang dijelaskan oleh Berzelius di bawah metamerisme. Yang selanjutnya adalah konsep radikal. Konsep radikal ini dikenalkan oleh Mervaux dan Lavoisier pada tahun 1787 saat radikal digabungkan dengan asam. Radikal adalah sebuah elemen yang merupakan senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, sedangkan asam berasal dari hewan dan tumbuhan. Konsep radikal diperluas pada tahun 1815 oleh Gay-Lussac dengan menyelidiki sianogen, hidrogen sianida, dan garam asam hidrosianat. Gugus CN disebut radikal sianida. Istilah radikal ini memperoleh arti dari kelompok atom yang stabil. Meskipun istilah radikal tidak digunakan oleh Dumas, namun digunakan oleh Liebig dan Wohler. Dalam laporan penelitiannya, Berzelius berpendapat bahwa radikal organik harus mengandung karbon dan hidrogen saja, dan sifat-sifatnya akan dimodifikasi dengan kombinasi. Berzelius mampu
memperluas gagasan dualistiknya ke bidang kimia organik baru di mana alkohol bukan eter yang bergabung dengan asam asetat atau menghasilkan ester, saat Liebig menyatakan bahwa alkohol adalah hidrat eter. Selanjutnya yaitu substitusi dan teori type. Setelah Liebig dan Wohler mempublikasikan karyanya, Dumas memulai studi tentang reaksi substitusi. Penelitian ini hasil modifikasi dari teori radikal untuk meruntuhkan pemikiran Berzelius tentang dualisme dalam kimia organik. Penelitian Dumas terpicu oleh Charles yang menyatakan lilin menyala dengan api berasap dan mengeluarkan asap yang mencekik. Dumas ditunjuk untuk menemukan penyebabnya oleh Direktur Pabrik Porcelain Service. Ia menyatakan bahwa asap berasal dari hidrogen klorida yang berasal dari klorin. Dia juga menemukan bahwa klorin tidak ada dalam lilin sebagai pengotor, tetapi secara kimiawi digabungkan dengannya. Studi tentang substitusi diambil oleh muridnya yang bernama August Laurent. Namun Berzelius mencela idenya. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin radikal hidrokarbon elektropositif mengandung klorin dan mempertahankan sifat yang serupa. Klorin menurut teori dualistiknya dimasukkan senyawa melalui ketertarikan pada ekstentitas elektropositif. Namun Laurent tidak terpengaruh dan terus mengembangkannya. Ia berpendapat bahwa ada radikal fundamental dan ada radikal turunan. Dan akhirnya Laurent mengganti istilah radikal menjadi inti. Sedangkan Dumas mendapat cemoohan dari Wohler dan Liebig karena banyak mengklaim konsep dari Laurent dan menulis jurnal dengan nama samaran. Dualisme dalam retreat. Berzelius terus konsisten pada teori dualistiknya, sehingga ia dapat terus menulis rumus dualistik yang konsisten dengan penemuan baru. Ia mempresentasikan asam trikloasetat sebagai kombinasi dari radikal Ci dan Co yang kemudian digabungkan dengan HO. Namun, asam asetat induk dipresentasikan sebagai CH ditambah O, dikombinasikan dengan air. Pada tahun 1839, Charles Frederick memperkenalkan teori tentang residu dan menyatakan bahwa reaksi organik dapat dianggap sebagai pemisah dan penggabungan kembali residu yang dianggapnya mirip dengan radikal. Reaksi ini pertama kali disebut persetubuhan. Kemudian ia menggunakan istilah dekomposisi ganda. Kredibilitas teori dualistik Berzelius mendapat pukulan lebih jauh oleh asisten Dumas, bahwa asam asetat dan asam trikloasetat dapat diubah menjadi asam asetat dengan aksi hidrogen elektrolitik klorin digantikan oleh hidrogen. Kemudian Berzelius mengusulkan bahwa kedua asam tersebut terdiri dari radikal yang digabungkan dengan asam oksalat. Gagasan Lavoisier bahwa asam terdiri dari radikal dan oksigen yaitu salah satu landasan dualisme Berzelius. Liebig bangkit kembali dengan gagasan yang mengusulkan bahwa asam adalah senyawa hidrogen, di mana hidrogen dapat digantikan dengan logam. Pada tahun 1843, Gerhardt mengusulkan agar rumus organik saat ini dibelah menjadi dua. Atas dasar asam trikloasetat menjadi CHO dan tidak dapat mengandung molekul air. Rumus baru Gerhardt disebut rumus dua volume. Radikal bebas. Franklin melakukan upaya mengisolasi radikal bebas dengan metode mereaksikan logam dengan sianida organik atau halida, dengan harapan agar terjadi kombinasi antara logam dan halida atau sianida meninggalkan radikal organik dalam keadaan bebas. Pada eksperimen ini melibatkan seng dan etil iodid atau iodoetana, dan Kolbe menyiratkan bahwa ketika satu unsur terkonjugasi menjadi radikal organik, sifat kimianya tidak akan berubah. Teori jenis baru.
Alexander William Williamson menemukan bahwa alkohol lain memperoleh dietil ether. Sintetis ini berarti bahwa etanol tidak bisa menjadi anhidrat ether seperti yang diusulkan oleh Liebig. Ia juga mengusulkan bahwa asam asetat termasuk ke dalam tipe air, dengan satu atom hidrogen diganti dengan CHO. Gerhardt mengusulkan semua senyawa organik dapat dipresentasikan dalam 4 tipe, yaitu senyawa jenis amonia, senyawa tipe hidrogen, senyawa tipe air, dan senyawa jenis klorida. Unsur dasar dalam kimia organik adalah karbon. Atom karbon tetravalen. Konsep karbon tetravalen dikenalkan oleh Friedrich August Kekulé. Ia mengusulkan bahwa 4 jenis Gerhardt harus ditambah 1/5 gas metana. Kekulé mengambil kesimpulan bahwa atom karbon adalah tetraatomik. Tetraatomik mengingatkan pada teori Franklin tentang kekuatan kombinasi tetap dari nitrogen, fosfor, arsenik, dan antimon. Setelah valensi dikenalkan pada tahun 1860 untuk menggambar atomisitas atau gaya gabung suatu unsur, Kekulé menyimpulkan isi hasil dari senyawa organik dalam kerangka teori type. Konsep valensi membentuk dasar dari kimia organik membentuk dasar dari kimia modern. Teori ini diajukan secara independen olehnya. Kemudian teori Cooper melampaui ide Kekulé di mana ia menganggap karbon menunjukkan valensi variabelnya yang mewakili konstitusi senyawa karbon melalui rumus grafik. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.